Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak Atun Yulianto pada mata kuliah pemasaran hotel pertemuan ke-14. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang riset pemasaran. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa riset pemasaran ini diperlukan. Yang pertama adalah dalam proses pelaksanaan pemasaran itu sendiri, tentunya di lapangan akan muncul berbagai macam kemungkinan kendala atau hambatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala atau hambatan itu sendiri, maka dibutuhkan adalah riset pemasaran. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang riset pemasaran, perlu kita ketahui juga apa itu yang disebut dengan riset. Riset menurut para ahli adalah suatu proses kegiatan penyelidikan atau investigasi, atau bisa disebut juga dengan eksplorasi terhadap suatu masalah yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi tertentu secara ilmiah dan sistematis. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa riset merupakan upaya bagaimana menjawab sebuah pertanyaan atau masalah yang ada dengan langkah-langkah yang sistematis. Jadi untuk riset pemasaran sendiri menurut American Marketing Association didefinisikan sebagai suatu fungsi yang dapat menghubungkan antara konsumen dan publik dengan pemasar melalui adanya informasi dalam mengidentifikasikan peluang maupun masalah pemasaran yang ada. Jadi riset pemasaran ini merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis. Itu dapat dimulai dengan adanya perumusan masalah, kemudian perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Karena riset pemasaran ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi pihak manajemen. Dengan hasil riset pemasaran ini, pihak manajemen akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih sesuai untuk dilakukan untuk merebut peluang pasar yang ada. Riset pemasaran ini juga merupakan kegiatan dalam usaha mengumpulkan data dan fakta seperti saya sampaikan sebelumnya, kemudian dianalisis dan digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian untuk informasi ini digunakan, jadi informasi hasil dari riset pemasaran ini digunakan untuk mengidentifikasikan dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, merumuskan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan-tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan menyempurnakan pemahaman yang dapat membuat aktivitas pemasaran lebih efektif. Ya, selanjutnya kita perlu mengetahui atau mengenal jenis-jenis riset pemasaran. Nah, riset pemasaran yang pertama biasa disebut dengan original riset atau riset primer. Ini riset yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data-data yang sama sekali belum jelas sehingga perlu diketahui. Penelitian ini dilakukan di lapangan ataupun di laboratorium melalui survei percobaan terhadap konsumen dan dapat pula dengan analisis statistik. Kemudian yang kedua adalah secondary riset. Riset ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data dan fakta dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh orang atau lembaga yang ada, yang hasilnya telah dipublikasikan, sehingga kita membuat sebuah riset lanjutan. Kemudian jenis riset pemasaran tetapi menurut tujuannya ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah problem solving research. Riset ini merupakan riset pemasaran yang diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Riset pemasaran jenis ini berorientasi pada data masa lalu, artinya permasalahan pemasaran yang pernah terjadi diidentifikasikan dan dievaluasi kembali. Kemudian proses identifikasi dan evaluasi ini nantinya diharapkan akan mampu membantu perusahaan untuk mendapatkan solusi serta mencegah terulangnya kesalahan-kesalahan yang sama di masa yang akan datang.
Kemudian yang kedua ada controlling research. Controlling research merupakan riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Riset pemasaran ini dilakukan secara reguler atau secara teratur yang nantinya akan mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran. Harapannya riset pemasaran ini dilakukan karena secara berkala akan mampu menghasilkan zero defect dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah planning research, yaitu riset pemasaran yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Jadi sebuah perencanaan bisnis atau pemasaran memerlukan informasi dari hasil riset pemasaran untuk dapat mengukur secara tepat target serta strategi yang hendak disusun. Tanpa riset pemasaran ini, maka perencanaan yang disusun bisa jadi tidak tepat sasaran dan justru berpotensi merugikan perusahaan. Ya, setelah sebelumnya kita bahas tentang jenis riset pemasaran, selanjutnya kita juga harus tahu fungsi dari riset pemasaran itu sendiri. Fungsi dari riset pemasaran itu sendiri antara lain yang pertama adalah evaluasi atau evaluating. Ini merupakan fungsi yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya misalnya fungsi evaluasi ini dalam riset pemasaran ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning perusahaan. Jika dibandingkan dengan produk pesaing, maka perlu kita membuat riset untuk mengevaluasi hasil branding positioning perusahaan dengan produk dari pesaing tersebut. Seperti apa? Apakah lebih baik ataukah justru lebih tidak baik misalnya. Kemudian yang kedua ada understanding. Nah, untuk understanding ini fungsi yang terkait dengan menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan, karena dia bisa memberikan feedback ya terhadap produk yang telah dikonsumsinya. Nah, dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen itu sendiri. Nah, contoh risetnya misalnya riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan perilaku konsumen serta harapan dan keluhan mereka terhadap produk yang kita jual. Nah, kita bisa melakukan riset dalam hal ini untuk mengetahui tingkat harapan dan keinginan konsumen. Namanya understanding, kita memahami apa yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah predicting atau fungsi prediksi. Fungsi pemasaran yang ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan karena sifatnya memprediksi, memperkirakan. Karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah berisiko karena sifatnya yang sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan sebagai bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran yang baru. Kemudian yang keempat ini ada fungsi controlling. Nah, fungsi ini digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang telah jadi fungsi ini digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Nah, biasanya fungsi riset ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut dapat meliputi misalnya posisi produk kita di hadapan konsumen, kemudian juga demografi, kemudian tren, dan juga efektivitas marketing yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pemasaran atau belum. Kemudian
metode riset yang dapat digunakan dalam riset pemasaran. Nah, yang pertama ini bisa menggunakan kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan untuk menggali informasi dari konsumen. Formulir ini akan disebar kepada sampel riset, tapi juga tergantung dengan subjek riset yang akan digunakan. Misalnya Anda ingin melakukan riset bisnis minuman kekinian atau minuman masa kini, maka Anda dapat memilih responden dari komunitas usia 15 sampai dengan 25 tahun yang tinggal misalnya di kota A atau kota B atau kota C dan seterusnya. Ini bisa digunakan sebagai bagian dari pengambilan sampel riset dengan kuesioner. Kemudian yang kedua ada riset group. Riset group ini dilakukan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi yang sama terhadap suatu hal atau produk. Anda dapat menanyakan kebutuhan mereka, melakukan tes produk kepada mereka, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini yang berkaitan dengan bisnis yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada metode survei. Jika kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, survei lebih bersifat acak. Sejatinya metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan bisnis kita atau usaha yang sedang dilakukan. Yang keempat ini ada metode observasi. Nah, metode ini lebih bersifat deskriptif, di mana kita dapat mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial atau outlet berita. Anda juga dapat nanti langsung mendatangi pasar dan juga mengamati suatu peristiwa dengan menganalisis sebab akibat yang dapat terjadi di sana. Objek-objek yang menjadi objek dalam riset pemasaran ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Berapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa dapat dibeli dan digunakan oleh konsumen. Kemudian yang kedua ada produk. Objek riset produk ini dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa atau wujud produk, dan juga tingkat kegunaan produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat-alat pemasaran yang digunakan dalam proses pemasaran. Kemudian yang keempat distribusi, yaitu objek ini digunakan juga untuk melihat efektivitas alur distribusi penyampaian produk kepada konsumen. Nah, kemudian yang kelima adalah konsumen itu sendiri. Ini sangat penting sekali karena konsumen merupakan pengguna produk. Hal ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen, sehingga dibutuhkan riset pemasaran ini. Berikutnya, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk melakukan riset pemasaran. Dalam hal ini, langkah dasar melakukan riset pemasaran meliputi yang pertama adalah merumuskan masalah. Hal pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pasar adalah merumuskan masalah. Proses merumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Pada dasarnya, riset disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bisnis. Misalnya, permasalahan kita adalah ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi dan iklan, promosi atau iklan. Nah, perumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan. Sedangkan kesimpulan yang akan kita dapat adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi yang paling ideal. Kemudian yang kedua adalah menentukan desain risetnya. Desain riset dibutuhkan
untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Penentuan desain riset biasanya didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. Langkah dasar riset yang ketiga adalah merancang metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, dan data juga bisa bersifat sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder biasanya berupa data yang diambil dari hasil penelitian sebelumnya, buku internet, daftar pustaka ya, studi pustaka, dan lain-lain yang relevan. Jadi kita hanya perlu menentukan bagaimana cara mengumpulkan data-data tersebut dan dihimpun menjadi sebuah database yang kita butuhkan saat melakukan riset pemasaran. Yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Selanjutnya kita dapat melakukan pengambilan sampel dan mengumpulkan data di lapangan. Kita bisa juga melakukan pengambilan sampel didasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu metode probability atau non-probability sampling. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Nah, sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan jika tidak dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data itu sendiri. Kita bisa mulai dari editing, coding, tabulasi, analisis statistik, dan interpretasi data. Data yang diolah inilah yang nantinya akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan diambil pada akhirnya. Kemudian yang keenam adalah menyusun laporan riset. Nah, laporan riset pasar bisa berupa laporan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian pihak manajemen akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari interpretasi data sebelumnya. Laporan riset inilah yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat dari riset pemasaran. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar riset, maka selanjutnya kita harus tahu jenis-jenis riset yang sering digunakan pada industri perhotelan. Ini ada 7 macam jenis riset, antara lain yang pertama adalah Case History Research. Keuntungan utama dari Case History Research ini adalah bahwa dengan data-data yang dihasilkan, kita dapat melakukan klasifikasi dari tamu-tamu yang pernah menginap di hotel kita maupun di hotel yang lain. Yang kedua adalah Listing Room Research. Ini riset yang digunakan untuk mengetahui jenis, tipe, macam, dan tarif kamar hotel yang sering dipesan atau diminta tamu bila hendak menginap. Kemudian yang ketiga ada Customer Mix Research. Nah, riset ini dapat digunakan untuk mengetahui kelompok-kelompok orang mana saja yang menjadi pelanggan hotel dan berapa presentasi masing-masing segmen pasar yang biasa menginap. Kemudian yang keempat adalah Attitude Research. Riset ini digunakan untuk mengetahui tingkah laku tiap kelompok konsumen yang terdapat dalam customer mix. Kemudian ada yang kelima, ini ada Focus Group Research. Nah, ini merupakan metode riset yang dipusatkan pada kelompok atau grup atau orang-orang tertentu saja. Nah, Focus Group Research. Kemudian yang keenam ada Observation Research. Riset dengan metode observasi ini dengan cara memperhatikan atau mencatat apa yang menjadi kebiasaan orang atau tamu yang menginap di hotel.
Kemudian yang terakhir adalah kuesioner desain riset. Kuesioner desain riset ini riset dengan cara mengajukan sederet pertanyaan kepada responden atau tamu untuk memperoleh jawaban yang cepat tentang pendapatnya, pilihan dan atau keinginannya tentang hotel yang akan digunakan untuk menginap. Demikian ringkasan materi pertemuan ke-14 ini dapat saya sampaikan. Selebihnya materi lengkap dapat Anda download pada laman www.bsi.ac.id Ruang Mahasiswa Mata Kuliah Pemasaran Hotel. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video pembelajaran untuk mata kuliah yang lainnya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.